Firman Tuhan yang jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 23 Desember 2023, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Perikopnya, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu di dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzzah dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzzah berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nikon, maka Uzzah mengalurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzzah demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uzzah sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu berkata, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak kambing gemukan, anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan nyanyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Daud, menjenguk dari jendela lalu melihat. Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal, binti Saul, mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan hambanya. Mereka merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Ya, jadi ini tindak lanjut dari proses perjalanan tabut perjanjian yang pada perikop terdahulu. Tabut perjanjian ini
ada di Kanaan, tapi kemudian dibawa di waktu peperangan dengan orang Filistin, direbut, tapi justru terjadi petaka di orang-orang Filistin dan kemudian dikembalikan kepada orang Israel. Waktu itu ditempatkan pada satu tempat, tapi justru timbul petaka, kemudian dipindahkanlah disimpan di rumah Abinadab di atas bukit. Nah, di situ. Nah, kemudian tabut ini mau dipindahkan ke Yerusalem, tapi ada peristiwa di sini di mana Uja itu menjamahnya. Nah, apa yang menjadi renungan dalam perikop ini sebenarnya ada dua hal. Pertama, bagaimana peristiwa ini Uja menjamah, mengulurkan tangannya untuk tabut ini, dan kemudian dia meninggal. Nah, ini sebetulnya gambaran bahwa Allah itu kudus dan kita ini adalah orang yang berdosa. Jadi siapapun kita tidak akan bisa bersama dengan Tuhan kalau dosa itu masih melekat. Tuhan ingin bahwa semua manusia itu masuk ke dalam surga. Tapi karakter Tuhan itu tidak bisa dipungkiri, sehingga yang masuk dalam surga itu adalah yang kudus. Nah, kekudusan ini bukan dari apa yang dia lakukan, tapi menerima kasih karunia Allah itu. Orang harus menerima kasih karunia itu untuk zaman kita sekarang ini. Nah, jadi tidak orang yang, makanya dibilang dalam perjanjian baru itu ya, tidak ada orang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, iman kepada Kristus. Nah, itu dia. Karena karakter Tuhan yang kudus itu tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa diotak-atik. Kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan kalau tidak ada mengalami dosa, kekudusan. Maka dalam kitab-kitab perjanjian baru, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan cara membersihkan kita adalah beriman dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua dalam perikop ini adalah tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Kalau dalam perikop ini kita lihat pertama dititipkan dulu di Obed-Edom. Dan ternyata ada berkat Tuhan. Lalu kemudian dibawa ke Yerusalem. Nah, tabut perjanjian ini lambang kehadiran Tuhan. Dan siapapun yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam perikop ini disaksikan, akan diberkati. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, ini lambang kehadiran Tuhan dalam satu rumah tangga, maka rumah tangga itu akan diberkati. Nah, tentu ini jadi iman bagi orang percaya bahwa ketika Tuhan itu menjadi hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga akan diberkati. Siapapun kita, baik dalam rumah tangga maupun secara personal, ada berkat. Dan sehingga itulah yang kemudian dibawa oleh Daud. Nah, dalam perikop ini juga disinggung gitu ya, soal bagaimana Daud ya membuat dirinya hina di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dan sebaliknya dari apa yang disampaikan oleh Mikal ya, anaknya Saul atau istrinya sendiri. Justru dia ingin supaya lebih terhormat, tapi justru dalam perikop ini tidak mendapatkan anak sampai mati. Nah, anak ini lambang dari berkat Tuhan, jadi tidak diberkati gitulah kira-kira. Nah, jadi siapapun kita harus melihat bahwa Tuhan itu besar, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, Tuhan itu besar dan tidak apa-apanya, dan patut kita hormat. Nah, kalau kita lihat dalam perikop ini bagaimana perjalanan tabut perjanjian ini, dalam setiap 6 langkah ada korban. Nah, ini luar biasa juga ini. Dan dari sini juga kita melihat bagaimana Tuhan itu menyukai gitu ya, orang-orang yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, tentu konteks untuk zaman sekarang ini
korban persembahan kepada Tuhan itu, kalau Perjanjian Baru bilang, siapakah Yesus itu sudah pernah mengilustrasikan gitu ya. Orang-orang yang melakukan sesuatu tapi tidak beragama gitulah kira-kira. Tapi kemudian dia meninggal dan dia masuk surga. Dan orang itu bingung kenapa. Tapi Tuhan bilang, ketika aku tidak punya baju, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku tidak makan, lapar, engkau memberi makan. Dan orang itu bertanya, kapankah aku memberi makan engkau Tuhan? Ya pada saat engkau melakukan pada saudaraku yang paling hina. Nah artinya ya siapapun yang membutuhkan perlu bantuan, nah itulah dia perbuatan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat, ketika kita memberikan persembahan itu atau pertolongan itu, kita mengutangi Tuhan katanya, mengutangi Tuhan. Nah jadi sekali lagi harus kita percaya penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan penebusan itu akan merubah karakter kita yang dulu menjadi orang yang suka berbuat dosa, tapi kemudian kita menjadi suka melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan hadir. Dan Tuhan akan suka dengan orang-orang yang memberikan persembahan, baik persembahan pertolongan maupun ucapan syukur. Dan orang itu akan diberkati. Dan selalu jangan memandang bahwa kita ini orang yang terhormat, tapi biarlah kita ini orang yang hina di hadapan Tuhan, karena memang Tuhan itu adalah sesuatu yang besar. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apapun. Nah Daud ini raja, tapi kemudian dia menyanyi di hadapan tabut itu. Dan kacamata mungkin pada zaman itu, kacamata yang seperti itu tidak patut dalam kacamata dunia. Ya, dalam kacamata dunia tidak patut. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang aku katakan itu, bersama-sama mereka aku mau dihormati. Ya, kita seringkali lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Sehingga seringkali kita ya takut orang tersinggung, tapi Tuhan tersinggung kita tidak takut. Nah ini yang seringkali salah gitu ya, salah penempatan. Dan ini pun terjadi gitu. Dialog antara Daud dengan Mikal istrinya ini. Mikal itu memandang dia itu rendah, tapi justru Daud melihat bahwa kita itu memang rendah di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Ya. Dan khotbah bukit, ya, khotbah bukit di dalam Matius ya, orang-orang yang merendahkan. Matius 5 berarti. Ya, orang-orang yang rendah hati karena dia akan ditinggikan ya. Ya, jadi marilah kita pun melihat bagaimana tabut perjanjian, kehadiran Allah begitu penting dalam kehidupan kita untuk dapatkan berkat. Tuhan kalau sembunyikan kata di bata dengan semakai kencai berseluruh tutup hari. Haleluya.